Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan materi yang berjudul analisis prospektif. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Ahmad Nurrohim. Yang kedua ada Miranti Dwi Vasanti. Yang ketiga ada Nurul Fatihatul Husna. Dan yang terakhir ada Isnaini Nuridatus Solehah. Oke, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama adalah pengertian analisis prospektif. Analisis prospektif dapat dilakukan setelah keuangan historis disesuaikan untuk mencerminkan kinerja ekonomi perusahaan secara akurat. Analisis prospektif merupakan inti penilaian efek. Analisis prospektif berguna untuk menguji ketepatan rencana strategis perusahaan. Untuk itu perlu menganalisis perusahaan apakah sudah mampu menghasilkan arus kas yang cukup memadai pertumbuhan yang sudah dirancang atau perusahaan memerlukan pendanaan dalam hal utang atau ekuitas di masa depan. Perusahaan juga perlu menganalisis rencana strategis apakah sudah menghasilkan manfaat seperti yang telah dirancang oleh manajemen perusahaan. Dengan sudah menganalisis semua hal tersebut, dengan itu analisis prospektif berguna bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Tujuan analisis prospektif: 1. Menjelaskan proses proyeksi laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Yang kedua, membahas dan mengilustrasikan pentingnya analisis sensitivitas. Yang ketiga, menjelaskan penerapan proses proyeksi dalam penelitian efek ekuitas. Yang keempat, membahas konsep penggerak nilai dan pembalikannya pada tingkat keseimbangan jangka panjang. Proyeksi laporan keuangan. A. Proyeksi laporan laba rugi. Proses proyeksi dimulai dengan pertumbuhan penjualan yang diharapkan perusahaan. Dalam model ini digunakan tren historis untuk memprediksi tingkat penjualan di masa depan. Saat melakukan analisis lebih rinci melibatkan informasi eksternal seperti tingkat aktivitas ekonomi makro yang diharapkan, karena pembelian konsumen dipengaruhi oleh tingkat penghasilan pribadi yang dibelanjakan. Analisis juga menyertakan estimasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi pada umumnya. Misalnya apabila ekonomi membaik dapat diproyeksikan adanya kenaikan penjualan. Peta persaingan. Untuk mengetahui jumlah pesaing bertambah atau untuk mengetahui pesaing yang lebih lemah menghentikan operasinya, perubahan peta persaingan dapat mempengaruhi proyeksi dalam unit penjualan maupun kemampuan perusahaan untuk menaikkan harga, karena kedua hal tersebut berdampak pada pertumbuhan. Bauran toko baru dan toko lama. Pada toko baru biasanya menikmati kenaikan penjualan yang lebih besar dikarenakan pada toko baru dapat meraih pasar yang tidak tertandingi dengan baik atau menyediakan komposisi barang-barang yang terbaru. Sedangkan pada toko lama umumnya tumbuh seiring dengan tingkat pertumbuhan ekonomi lokal secara keseluruhan. Karena itu analisis harus mempertimbangkan rencana ekspansi yang diumumkan oleh manajemen perusahaan. Proses proyeksi laporan laba rugi memiliki beberapa langkah, di antara lain yang pertama, penjualan proyek. Yang kedua, biaya proyek pokok penjualan dan margin laba kotor menggunakan rata-rata historis sebagai persen dari penjualan. Yang ketiga, proyek SG dan biaya menggunakan rata-rata historis sebagai persen dari penjualan. Yang keempat, beban penyusutan proyeksi sebagai persentase rata-rata historis awal tahun dari aset yang dapat disusutkan. Yang kelima, beban bunga proyeksi sebagai persen dari awal tahun dari utang berbunga menggunakan tarif yang ada. Jika tarif tetap dan diproyeksikan
jika variabel. Yang keenam, beban pajak proyeksi sebagai rata-rata beban pajak sejarah prapajak penghasilan. Bisa dilihat dalam slide ke-6, gambar proyeksi laporan laba rugi target corporation. Dalam gambar yang ke-1 dan yang kedua bisa dilihat. Kemudian slide ke-7, proses proyeksi laporan laba rugi target corporation. Langkah dalam memproyeksikan laporan tersebut: 1. Penjualan 52.204 sama dengan 46.839 kali 1,11455. 2. Laba kotor $17.157 sama dengan 52.204 dolar kali 32,866%. 3. Harga pokok penjualan $35.047 sama dengan 52.204 dikurangi 17.157. 4. Penjualan umum dan administrasi $11.741 sama dengan 52.204 kali 22,49%. 5. Penyusutan dan amortisasi $1.410 sama dengan 22.272 atau aset tetap kotor awal periode kali 6,33%. 6. Bunga $493 sama dengan 9.538 atau utang berbunga awal periode kali 5.173%. 7. Laba sebelum pajak $3.514 sama dengan $17.157 dikurangi $11.741 dikurangi $1.410 kurangi $493. 8. Beban pajak $1.328 sama dengan $3.513 dikali 37,809%. 9. Pos luar biasa dan dihentikan tidak ada. 10. Laba bersih $2.185 sama dengan $3.513 sama dengan $1.328. Kemudian slide ke-8, proses proyeksi neraca. Langkah yang harus dilakukan dalam proses proyeksi neraca antara lain: 1. Buatlah proyeksi aset lancar selain kas dengan menggunakan proyeksi penjualan atau harga pokok penjualan dari rasio perputaran yang relevan. 2. Buatlah proyeksi kenaikan aset tetap dengan estimasi pengeluaran modal yang didasarkan pada tren historis dalam bagian MD&A di laporan tahunan. 3. Buatlah proyeksi kewajiban lancar selain utang dengan menggunakan proyeksi penjualan atau harga pokok penjualan dan rasio perputaran yang relevan. 4. Hitunglah bagian utang lancar jangka panjang dari catatan uang jangka panjang. 5. Utang jangka pendek diasumsikan tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya kecuali menunjukkan tren yang jelas berbeda. 6. Saldo utang jangka panjang diasumsikan sama dengan utang jangka panjang tahun lalu dikurangi bagian yang jatuh tempo. 7. Mengasumsikan kewajiban jangka panjang lainnya sama dengan saldo tahun lalu kecuali menunjukkan tren yang jelas berbeda. 8. Saham biasa awal diasumsikan sama dengan saldo tahun lalu. 9. Laba ditahan diasumsikan sama dengan saldo tahun lalu ditambah atau dikurangi dengan laba atau rugi bersih dan dikurangi dividen yang diperkirakan. 10. Pos ekuitas lainnya diasumsikan sama dengan saldo tahun lalu kecuali menunjukkan tren yang jelas berbeda. Kemudian slide ke-9 bisa dilihat gambar proyeksi neraca target corporation. Di situ ada gambarnya. Bisa dilihat ya. Baik, selanjutnya adalah slide ke-10, proses proyeksi neraca target corporation.
Langkah memproyeksikan neraca tersebut: 1. Piutang $5.650 sama dengan $52.204 atau penjualan dibagi dengan 9,24 atau perputaran piutang. 2. Persediaan $6.001 sama dengan $35.047. Harga pokok penjualan dibagi dengan 5,84 atau perputaran persediaan. 3. Aset lancar lain tidak ada perubahan. 4. Aset tetap $25.639 sama dengan $22.272 atau saldo tahun lalu ditambah $3.357. Estimasi pengeluaran modal sama dengan estimasi penjualan $52.204 dikali 6,431% CAPEX atau penjualan. 5. Akumulasi penyusutan $6.822 sama dengan $5.412 atau saldo tahun lalu ditambah $1.410 atau estimasi penyusutan. 6. Tetap bersih. Aset tetap bersih $18.807 sama dengan $25.629 sama dengan $6.822. 7. Aset jangka panjang lainnya tidak ada perubahan. 8. Utang usaha $441 sama dengan $35.047 atau harga pokok penjualan dibagi dengan $5.441 atau perputaran utang. 9. Bagian lancar utang jangka panjang, jumlah yang dilaporkan dalam catatan kaki utang jangka panjang sebagai bagian yang jatuh tempo di tahun 2006. 10. Beban yang masih harus dibayar $1.820 sama dengan $52.204 atau penjualan dibagi dengan 28,683 perputaran beban yang masih baru dibayar. 11. Utang pajak $352 sama dengan $1.328 atau beban pajak dikali 26.527% atau utang pajak atau beban pajak. 12. Pajak tangguhan dan kewajiban lainnya tidak ada perubahan. 13. Utang jangka panjang $8.283 sama dengan $9.034 atau utang jangka panjang tahun lalu dikurangi $791 atau bangunan utang yang jatuh tempo. 14. Saham biasa tidak ada perubahan. 15. Tambahan modal di setor tidak ada perubahan. Proyeksi laporan arus kas. Proyeksi laporan arus kas dihitung dari proyeksi laporan laba rugi dan proyeksi neraca. Proyeksi arus kas bersih dari operasi sebesar $3.295 juta mendanai sebagai dari pengeluaran modal sebesar $3.357 juta, pengurangan utang jangka panjang sebesar $504 juta dan dividen sebesar $276 juta. Kekurangannya mengakibatkan penurunan kas sebesar $843 juta. Nah, untuk perhitungannya bisa dilihat pada slide selanjutnya pada tampilan 9.5, yaitu proyeksi laporan arus kas target corporation. Estimasi tahun 2006 dalam jutaan. Contohnya laba bersih $2.185 dan seterusnya. Lanjut saja, analisis sensitivitas. Proyeksi laporan keuangan didasarkan pada hubungan yang diharapkan antara pos laporan laba rugi dengan pos neraca. Contoh ini menggunakan rasio terakhir karena operasi target cukup stabil dan diasumsikan tidak terdapat perubahan besar dalam strategi operasi. Asumsi-asumsi tersebut dapat divariasikan untuk menganalisis dampaknya pada kebutuhan dana, pengembalian aset, dan ekuitas. Misalnya, jika diasumsikan rasio pengeluaran modal terhadap penjualan naik menjadi 7,5%, maka pengeluaran modal akan naik $3,9 miliar dan saldo kas akan turun sebesar $845 juta, 2,4% dari total aset dan di bawah tingkat tahun-tahun sebelumnya. Dengan itu, pendanaan eksternal dalam bentuk utang akan dibutuhkan. Kenaikan yang sama dalam kebutuhan pendanaan
akan mengakibatkan penurunan perputaran piutang atau persediaan. Analis juga menyiapkan beberapa proyeksi untuk melihat skenario terbaik atau terburuk sebagai tambahan atas skenario yang paling mungkin atau most likely terjadi. Analisis sensitivitas menunjukkan asumsi yang memiliki dampak terbesar pada hasil keuangan sehingga membantu mengidentifikasi area yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Next, analisis prospektif dalam model penilaian laba sisa. Analisis prospektif merupakan inti analisis efek. Model penilaian laba sisa, misalnya menentukan nilai ekuitas pada waktu T sebagai jumlah nilai buku kini dan nilai sekarang laba sisa yang diperkirakan di masa depan. Rumusnya sebagai berikut. VT sama dengan BVT plus ET dalam kurung RLT plus 1 dibagi 1 plus K pangkat 1 plus ET dalam kurung RLT plus 2 dibagi dalam kurung 1 plus K pangkat 2 plus ET dalam kurung RLT plus 3 dibagi 1 plus K pangkat 3 dan seterusnya. BVT merupakan nilai buku pada akhir periode T. RLT plus N merupakan laba sisa periode T plus N. K merupakan biaya modal. Laba residu pada waktu T didefinisikan sebagai laba bersih komprehensif dikurangi pembebanan pada nilai buku awal. Proses penilaian memerlukan estimasi laba bersih di masa depan dan nilai buku ekuitas pemegang saham. Model penilaian memerlukan estimasi atas 6 parameter berikut. Yang pertama, pertumbuhan penjualan. Yang kedua, margin laba bersih atau penjualan. Yang ketiga, perputaran modal kerja bersih, penjualan atau modal kerja bersih. Yang keempat, perputaran aset tetap, penjualan atau aset tetap. Yang kelima, leverage keuangan atau aset operasi atau ekuitas. Yang keenam, biaya modal ekuitas. Selanjutnya, tren penggerak nilai. Model laba sisa menentukan harga saham sebagai nilai buku ekuitas pemegang saham ditambah nilai sekarang dari laba sisa yang diperkirakan. Laba sisa dinyatakan dalam bentuk rasio sebagai berikut. Rumusnya RI sama dengan dalam kurung ROT min K dikali BVT min 1. Dalam kondisi equilibrium, tekanan kompetisi akan mendorong tingkat pengembalian ROE mendekati biaya atau K, sehingga abnormal akan hilang. Dengan itu, estimasi harga saham adalah proyeksi pembalikan ROE pada nilai jangka panjangnya bagi perusahaan dan industri tertentu. Pembalikan ROE untuk kuintil perusahaan dalam database komputer bisa dilihat pada tampilan 9.7. Portofolio perusahaan dalam tiap kuintil ROE dibentuk dan ROE tiap perusahaan dalam portofolio ditelusuri selama 10 tahun berikutnya. Penjelasan grafik penyajian nilai medium di portofolio sebagai berikut. Yang pertama, ROE cenderung kembali ke equilibrium jangka panjang yang mencerminkan adanya tekanan kompetisi. Tingkat pembalikan bagi perusahaan yang paling tidak menguntungkan lebih besar daripada tingkat pembalikan perusahaan yang paling menguntungkan. Dengan itu, tingkat pembalikan memiliki tingkat ROE paling ekstrim adalah lebih besar daripada tingkat pembalikan bagi perusahaan dengan tingkat ROE lebih moderat. Kedua, pembalikan tidak lengkap, yaitu tetap terdapat perbedaan sekitar 12% antara perusahaan dengan ROE tertinggi dan perusahaan dengan ROE terendah, meskipun setelah waktu 10 tahun. Hal ini disebabkan oleh perbedaan
resiko yang tercermin dalam perbedaan biaya modal atau tingkat konservatisme yang lebih tinggi atau rendah dalam kebijakan akuntansi. Ketiga, grafik tersebut menyatakan bahwa sebagian pembalikan setelah selesai sekitar 5 tahun. Hal ini mendukung penggunaan horizontal peramalan 5 tahun karena tidak terdapat dampak besar pada harga saham setelah titik ROE sama dengan K, terlepas dari asumsi tingkat pertumbuhan penjualan. Keempat, ROE sebagai penggerak nilai karena ROE merupakan variabel yang mempengaruhi harga saham secara langsung. Kemudian, komponen ROA dipecah menjadi margin laba dan perputaran, dan komponen-komponen tersebut merupakan penggerak nilai dan komponen yang diproyeksikan. Pembalikan margin laba bersih untuk kuintil perusahaan dalam database Compuster bisa dilihat pada tampilan 9.8. Grafik tersebut menyajikan pembalikan margin laba bersih. Grafik tersebut dibuat dengan cara yang sama dengan pembuatan ROE. Tingkat pembalikan yang signifikan untuk perusahaan dengan margin laba bersih, net profit margin dikurangi NPM, tertinggi dan terendah. Tingkat pembalikan untuk perusahaan dengan laba terendah lebih besar daripada tingkat pembalikan perusahaan yang paling untung. Tingkat pembalikan akan lebih ekstrim jika perusahaan lebih besar daripada tingkat pembalikan dengan laba yang lebih moderat. Dengan itu, tetap terdapat selisih antara portofolio dengan NPM tertinggi dan terendah pada akhir 10 tahun yang sebesarnya kurang lebih sama dengan selisih ROE. Pembalikan ROE disebabkan oleh pembalikan NPM. Pembalikan perputaran total aset untuk kuintil perusahaan data base Computer bisa dilihat pada tampilan 9.9. Grafik tersebut menyajikan tingkat pembalikan perputaran total aset. Perputaran total aset yaitu total aset turnover dikurangi TAT merupakan komponen kedua dalam ROA. Walaupun terdapat adanya pembalikan, tapi tingkatnya lebih kecil dari tingkat pembalikan ukuran profitabilitas. Juga terdapat tingkat perputaran aset yang bervariasi antara perusahaan dengan perputaran tertinggi dan terendah. Dengan itu, mencerminkan tingkat intensitas model yang berbeda-beda. Saat pembuatan estimasi, proyeksi, margin laba dan tingkat perputaran perlu mempertimbangkan pola pembalikan yang umum dan tingkat penggerak nilai dari rata-rata jangka panjangnya. Dengan itu, perlu memperhatikan karakteristik industri, karena tampilan tersebut menunjukkan perbedaan dalam margin laba bersih dikurangnya perputaran total aset. Dengan itu, horizontal proyeksi tidak terlalu panjang karena akan mengurangi keyakinan atas proyeksi, dan ROE cenderung kembali mendekat ke biaya model selama periode waktu yang relatif singkat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.